Alhamdulillah pemirsa Kafa Channel yang berbahagia, kita kembali lagi dalam acara Kalam atau kajian malam bersama Ustadz Abu Zaid. Dan pada hari Rabu hari ini kita membahas tentang keluarga sakinah mawadah warohmah. Tadi dalam sesi sebelumnya Ustadz Abu Zaid sudah menjelaskan ya terkait dengan 4 hal ya apa saja yang harus kita lakukan ini terkait dengan masalah adab suami istri atau jima. Nah, variasi dalam bercinta suami dan istri ini sangat penting bagi kita. Dan selanjutnya seperti apa? Nah, ini ya, jangan lupa like, share, dan subscribe acara kita ini, acara Kafa Channel. Dan ada beberapa pemirsa Indonesia, alhamdulillah ada beberapa yang sudah hadir menyampaikan dari Gresik, dari Tuban, dari Kediri, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan ada nggak salah. Alhamdulillah semuanya semoga menyimak dengan baik bersama suami istri, keluarga, ajak semua handai tolan untuk kita acara ini dan share sebanyak-banyaknya agar masyarakat juga bisa memahami dan menjadikan keluarga kita semua keluarga harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Baiklah Ustaz Abu Zaid, kami persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya kepada jenengan yang dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Nafis ya. Jadi pemirsa Kafa Channel yang berbahagia, kita lanjutkan dulu ya sebentar tentang adabul jima ya, adab melakukan hubungan intim atau adab bercinta suami istri supaya lengkap dulu ya. Yang kelima ya, tadi kan sudah 4 ya. Pertama niat ya, kedua itu pemanasan ya, dan sudah disepakati seluruh ulama ya. Perkara ini tidak ada perbedaan pendapat ya. Jadi istilahnya kalau di ya, ini hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat, mal'unun ya, terlaknat orang yang menyetubui istrinya di tubuhnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, di dalam Musnad Ahmad juz 2 479. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ata haidon aw imra'atan fi tuburiha aw kahinan faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubui wanita haid atau menyetubui wanita di tuburnya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud ya, yang dihasankan oleh Al-Hafiz Abu Thohir. Jadi di sini jelas sekali keharamannya ya. Ya. Jadi seperti itu yang kelima. Dan yang keenam ya, jika ingin mengulangi hubungan intim, jadi setelah selesai ya, kemudian masih bergairah lagi suami istri itu, ingin melakukan lagi, maka disunahkan berwudu dulu. Ada hadis disebutkan dalam Sahih Muslim ya, an Abi Sa'idin dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian ya menyetubui istrinya lalu ingin mengulanginya lagi ya, setelah selesai ingin yang kedua, maka hendaklah dia berwudu. Ya, Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudu di antara kedua hubungan intim tersebut ya. Lalu ditambahkan jika ia ingin mengulangi hubungan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 308. Kalau Imam Malik menambahkan lafaz fa innahu ansyatu lil audi. Berwudu itu lebih membuat semangat ya, ketika ingin mengulangi hubungan intim ya. Jadi apa namanya, lebih semangat, lebih seger gitu ya, wudu dulu ya. Itu sunnahnya. Nah, kemudian yang ketujuh, jika telah terjadi penetrasi, yaitu bertemunya dua kemaluan. Jadi minimal itu, karena ini masalah fikih ya, harus clear ya. Jangan sampai nggak clear.
nanti yang mana. Nah, artinya begini, kalau dalam termasuk dalam mazhab Syafi'i juga gitu. Jadi kalau kepala kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam kemaluan istri, maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Ya, meskipun hanya masuk sekali saja itu, ya dia sudah harus mandi. Ya, sudah wajib mandi. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu summa yuksilu hal alaihi mal guslu wa aisyatun jalisah faqala Rasulullah sallallahu inni li'af'alu dzalika ana wa hadihi summa naqtasil. Ya. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping Rasulullah SAW, kemudian bersabda, aku sendiri, kata Nabi, pernah menggauli wanita ini, maksudnya menunjuk Aisyah, istri beliau, ibunda Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Hadis Muslim nomor 350. Jadi kasyafah itu ketika khasafah ya, kepala kemaluan lelaki itu ketika sudah masuk ke dalam lubang kemaluan istri, maka sudah wajib mandi. Ya. Jadi jangan sampai tidak paham terus tidak mandi. Nanti akhirnya sholatnya tidak sah, ya kan? Nah, begitu pula wajib mandi, ya, kalau keluar mani meskipun tidak bertemu dua kemaluan. Ya, misalnya ketika masih pemanasan terus atau berjumbu, kemudian suaminya keluar, ya. Maka dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air, yaitu air mani. Hadis Muslim nomor 343. Ya, jadi keluar mani itu bahkan ya ketika mimpi juga kan harus mandi, ya. Atau ketika misalnya tadi bertemu dengan istri meskipun tidak sampai terjadi penetrasi, ya gitu. Yang ke-8 yang dilarang ini adalah termasuk tadi kan menggauli istri pada dubur. Yang dilarang berikutnya ini yang nomor 8 adabnya, dilarang menyetubuhi wanita di waktu haid. Fantazilun nisaa fil mahidi. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan intim dengan istri wanita di waktu haid. Al-Baqarah 222. Ya. Jadi mahid dalam ayat ini bisa bermakna darah haid. Ada pula yang mengatakan waktu haid, dan ada juga yang berkata tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan istri. Dan menurut ulama Syafi'iyah adalah mahid itu adalah darah haid. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Nah, jadi tadi juga sudah saya sebutkan ya, hadis dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan lain-lain tadi. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i juga mengatakan, barang siapa menyetubuhi wanita sedang haid, maksudnya istrinya, bukan wanita lainnya, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Itu perkataan Imam Syafi'i. Sebagaimana tadi dalam hadis dikatakan, man ata haidon ayimro'atan fi tuburiha au kahinan faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ingin berjumpa dengan istri ketika istri sedang haid, ya boleh saja, tapi tetap tidak boleh sampai melakukan hubungan intim atau sampai terjadi penetrasi, ya. Jadi kalau misalnya istri mau memuaskan suaminya dengan cara lain, misalnya digosok-gosok atau bagaimana lah misalnya, ya, sehingga suaminya merasa lega karena istri sedang haid, ya, misalnya digosok-gosok pakai tangan apa gitu, ya, itu boleh, ya. Kalau istrinya yang melakukan silahkan saja, ya. Mungkin kan seminggu barangkali kalau sudah tua kayak kita ini saat nafis mungkin termasuk agak tua, ya mungkin tidak terlalu masalah. Tapi barangkali kalau anak muda masih pengantin baru, ya, apalagi pas nggak sesuai rencana,
akad nikah pas istrinya head. Nah, gimana coba? Jadi malam pertamanya kan nganggur. Nah, kalau begitu ya bisa tadi tetap bercumbu, bisa sampai suaminya keluar misalnya, tapi tidak boleh terjadi penetrasi karena itu hukumnya haram. Bahkan tadi Imam Syafi'i menjelaskan itu dosa besar. Ya. Jadi itu terkait dengan yang ke 8. Kalau Rasulullah menegaskan itu sabda beliau itu isna'u kulla syai'in illan nikah, ya. Jadi kepada istri yang haid, lakukanlah segala sesuatunya, semua hal kecuali nikah, artinya kecuali penetrasi, ya, kecuali memasukkan zakar laki-laki kepada kemaluan istri. Ya, itu yang tidak boleh karena haid. Tapi yang lain-lain boleh, mau bercumbu ya, boleh ya, sampai misalnya suaminya merasa lega, boleh. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam judul bab dari hadis di atas adalah bab mencumbu wanita haid di atas sarungnya. Maksudnya berarti si istri tetap menutup bagian aurat besarnya gitu ya. Jadi jangan dibuka. Nanti kalau dibuka tidak bisa mengendalikan diri, ya kan? Jadi tetap kalau dalam bab ini Imam Nawawi menyebut tetap memakai sarung gitu ya, si istri. Nah, jadi kaum muslimin sepakat, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa sepakat haram ya menyetubuhi istri ketika sedang haid. Nah, ini dalam kitab Majmu' juz 2 359. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menambahkan menyetubuhi wanita nifas, ya istri nifas adalah sebagaimana wanita haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Saya kira begitu ya, Ustaz Nafis, ya, dicicil 4-4. Ya. Ya. Jadi soal nanti ditambah lagi sisanya. Tapi kalau dari simaknya sendiri sebenarnya sudah selesai ya, tinggal misalnya kalau terkait dengan azl, terkait dengan mandi dan lain-lain, itu yang perkara-perkara berikutnya. Saya kira begitu, insyaallah. Ya, Ustaz Abu Zaid, jazakallahu khair. Terima kasih atas penjelasannya para pemirsa Kafah Channel. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Abu Zaid, ada beberapa hal yang memang diperbolehkan dalam berjima, ada beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan di dalam berjima. Nah, untuk tema kali ini tadi ya, sebagaimana kita bahas, bagaimana untuk variasi dalam hubungan suami istri itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Zaid. Jika ada pertanyaan, silakan saja sampaikan di kolom chat YouTube kami. Insya Allah akan kami bahas. Dan insya Allah saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Insya Allah jadi bisa kita bahas untuk kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pemirsa Kafah Channel, bahwa setiap hari insya Allah kita ada program ya, itu namanya akhbar, itu ya, akhbar malam. Insya Allah ini setiap pukul 19.00 menyajikan informasi ya, tetap di Kafah Channel. Kemudian acara besok kita hari Kamis tanggal 9 Juli jam 5 sampai jam 6 pagi ya, bersama dengan Gus Azizi Fatoni, kajian kitab Al-Kabair. Temanya adalah dosa besar tidak puasa di siang hari bulan Ramadan dan bagaimana perhatian negara seharusnya. Dan pada malam harinya tentu saja dengan kalam besok ya, terkait dengan Muslim entrepreneur akan dipandu oleh Coach Taufik Nik dengan tema sukses dengan menjadi master, dan hostnya adalah Ustadz Indarto. Jangan kemana-mana, kita lihat bagaimana kita juga memandangnya. Ustaz Abu Zaid, ini luar biasa, ada pertanyaan yang sudah masuk. Apa bisa ya kita tanggapi dulu? Iya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Gria Madu Sidoarjo. Ustaz, adakah variasi bercinta yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri? Silakan Ustaz Abu Zaid.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari tetangga nih ya. Iya. Tetangganya Ustaz Nafis nih ya. Iya, betul. Di situ aja. Ya, jadi sebagaimana tadi sudah kita bahas ya bahwa yang jelas diharamkan itu adalah dua perkara ya. Jadi pertama itu menggauli istri atau menyetubuhi istri di duburnya ya. Yang kedua adalah menggauli istri ketika dia sedang haid ya. Nah kemudian yang ketiga itu ada, kita tadi belum bahas tapi biasanya bisa masuk ke pertanyaan ya, kalian saya singgung sedikit ya. Jadi yang ketiga itu adalah apa yang sering disebut dengan oral sex ya. Jadi disebut oral sex, yakni seorang istri atau suami melakukan oral kepada istri atau kepada suami. Nah kalau perkara yang ketiga itu para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan, mubah, sebagian makruh. Ya. Di antaranya misalnya yang mengharamkan itu yang sempat tadi saya baca di beberapa literaturnya itu di antaranya Syekh bin Baz atau Syekh Albani yang dari Saudi ya, Syekh bin Baz mengharamkan. Nah sementara kalau Syekh Ali Jum'ah misalnya dari Mesir itu memakruhkan. Sementara kalau Imam Syekh Yusuf Qaradawi itu membolehkan. Ya, dan juga beberapa ulama lain. Nah, sebenarnya itu yang lebih kalau yang mengharamkan itu alasannya karena itu seperti perbuatan hewan ya, binatang. Dan kita dilarang meniru atau menyerupai hewan. Ya. Nah, sementara hal ini bisa dibantah dari sisi itu bisa jadi dilakukan ya. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan mubah. Tapi tetap sama-sama ya bukan perbuatan dosa gitu ya. Nah, itu tiga hal itu yang penting diperhatikan ya. Jadi masalah dubur haram, head haram, atau terkait oral tadi. Nah, sementara variasi gaya itu boleh saja, ya. Mau yang dari belakang, mau dari depan, mau di atas, mau di bawah, mau di samping, ya silakan saja. Ya. Ibnu Abbas berkata, jadi Ibnu Abbas menyampaikan, perkampungan ini adalah kaum Ansor. Mereka sebelum itu adalah penyembah berhala. Dan perkampungan ini adalah kaum Yahudi, sedangkan mereka ahli kitab. Nah, kaum Ansor menganggap bahwa orang Yahudi lebih berilmu daripada mereka, sehingga kaum Ansor meniru perbuatan mereka, termasuk ketika menggauli istri. Ya, di antara perbuatan ahli kitab, orang Yahudi adalah mendatangi atau menggauli istri itu hanya dari samping, ya, miring begitu. Ya, nah hal itu katanya lebih bisa menutupi wanita. Nah, dan perkampungan ini yaitu perkampungan kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini lebih banyak gaya, variasi. Ya, jadi kaum Quraisy kata Ibnu Abbas biasa menelentangkan dan menikmati istri dari belakang, dari depan maupun dengan terlentang. Nah, itu penjelasan Ibnu Abbas di dalam kitab Fiqhul Lughah Abu Mansur As-Sa'labi. Ya, jadi perkara seperti itulah yang harusnya diperhatikan. Jadi tadi di awal saya sampaikan dari segi hukum syara harus kita pahami mana yang boleh, mana yang tidak, ya kan? Yang jelas haram tadi dua, ya, menggauli istri di dubur atau saat itu sedang haid. Sementara kalau urusan oral tadi ada ikhtilaf, ya, tapi lebih cenderung kepada mubah atau makruh. Nah, kemudian selebihnya terkait dengan kesenangan dan kepuasan suami istri, ya silakan aja pakai variasi yang dikehendaki. Yang penting ya itu tidak membahayakan kedua belah pihak ya. Nanti kakek dolah kakek tingkah malah sikile coklek barang lah. Ya, kakek pola malah repot nanti
terkilir dan segala macam, nggak jadi ngantor nanti. Ya, jadi silakan saja, yang penting aman, tidak membahayakan kedua belah pihak, ya. Termasuk juga tidak ada pemaksaan, ya. Kalau istrinya emang nggak suka, karena kondisi wanita juga mungkin beda-beda, ya. Ada kalau misalnya posisi tertentu dia sakit karena mungkin posisi rahim dan lain-lain, ya jangan dipaksa, ya. Nah, saya kira begitu, Ustaz Hafiz, terkait pertanyaan tadi. Iya, luar biasa pertanyaannya tadi, dan pertanyaan yang lain juga sudah antri, Ustaz. Masya Allah, banyak ini pertanyaannya. Dan tulis saja ya para pemirsa Kava Channel di link atau chat YouTube. Insya Allah nanti akan kita bahas apa-apa yang memang perlu kita bahas. Dan tadi cukup menarik ya, terkait dengan ada pertanyaan tadi ya, bagaimana dengan variasi dari belakang, dari samping, dan lain sebagainya. Dan ini memang cukup penting yang harus kita pertanyakan. Apalagi tadi Ustaz Abu Zaid sudah menjelaskan bagaimana hukum oral seksnya bagaimana, hukum anal seksnya bagaimana, dan dilarang untuk menggauli istri pada saat sedang haid atau menstruasi. Dan ini penting bagi kita agar kita juga bisa memahami dan menerapkan sehingga tidak salah di dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan tadi dikatakan Ustaz Abu Zaid itu berpahala, Masya Allah. Jadi ini cukup berpahala sehingga kita tidak hanya mendapatkan kesenangan, tetapi malah sedekah tadi kata Nabi ya. Masya Allah, sedekah ini justru adalah sedekah. Sedekah yang tidak keluar uang ya, keluar. Betul, sedekah harus benar ya Ustaz ya. Jangan sampai ingin niatnya sedekah tapi caranya salah. Nah, itu kan juga nggak benar. Itu maka tadi dikatakan oleh Ustaz, gaya apapun dalam variasi bercinta diperbolehkan, asal yang aman itu ya. Pengen gaya kayang Ustadz, ya kan harus dilihat itu ya, ini sudah tua atau masih muda. Kayang ini agak berbahaya itu loh, jadi ya perlu dipertimbangkan lah. Jadi yang penting aman dulu. Nah, perkara nanti yang bagaimana variasinya bisa dikomunikasikan. Nah, di sini peran komunikasi juga sangat penting. Tadi Ustadz Abu Zaid juga menjelaskan tentang foreplay atau pemanasan sebelum bercinta. Ini juga bisa ditanyakan. Ya, kita akan kembali pemirsa, semakin hangat saja pembahasan kita, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang telah dulu. Dalam persoalan tata kelola SDA, dalam bingkai sistem ekonomi, sebetulnya Islam mengelola itu semuanya. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan umum itu diletakkan. Baik potensi tenaga, potensi ilmu, potensi keahlian yang kita miliki. Kemudian bersikap empatilah, menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, kemudian berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Maka kalau ini yang kita lakukan, inilah landasan sikap mental ketika kita meyakini Allah Maha Kaya. Jadi hukum syaraknya interaksi komunikasi di dunia maya lewat sosial media itu sama saja dengan interaksi komunikasi di dunia nyata. Artinya apa? Apa saja yang tidak boleh dibicarakan di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Kita bisa menjadi muslimpreneur yang selamat dunia akhirat. Karena sukses itu sebenarnya adalah kepastian adanya keselamatan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hei orang-orang beriman, cepatlah kalian itu beramal, ambil aksi, ambil tindakan. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman sedang menyaksikan amal-amal Anda, sedang menyaksikan kontribusi Anda, sedang menyaksikan karya-karya Anda menjejakkan tanda di semesta. Kita jadikan Ramadan itu betul-betul untuk membekali kita dengan ketaatan dalam bermuamalah, dan tentunya ketaatan itu harus dibangun
berdasarkan fondasi pedagang atau bertransaksi dalam jual beli, maka jangan sampai kita lalaikan apa-apa perintah dan larangan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah tidak lama lagi ya. Amin, amin. Ini akan ada program peradaban di dunia ini menuju pada peradaban Islam dan menggantikan peradaban kapitalisme, sekulerisme, sosialisme yang sekarang sedang menguasai dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa Kafa Channel, dalam acara Kalam atau Kajian Malam masih bersama dengan kami Ustaz Abu Zaid dan saya Muhammad Rizky Nafis. Dan insya Allah kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup menarik pada malam hari ini. Ustaz Abu Zaid, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya adalah dari saudara Aldebaran. Ustadz, bolehkah melakukan jima setelah istri selesai haid tetapi belum mandi junub? Silakan Ustadz Abu Zaid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Aldebaran ya. Okay. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya. Jadi kalau terkait dengan haid tadi itu dilarang ya, pas istri haid. Nah, ketika pas istri sudah berhenti haid, apakah boleh langsung berhubungan badan ya sebelum istri mandi? Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus mandi dulu, karena itulah yang menunjukkan dia sudah betul-betul sudah dalam keadaan suci ya, tidak dalam keadaan hadas besar gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama lain membolehkan, yang penting sudah berhenti haid, karena tidak disyaratkan harus mandi. Ya. Nah, itu pembahasannya tentang ayat yang tadi melarang menggauli istri ya di dalam masa istri sedang haid. Itu misalnya di dalam Tafsir Mukatsir juga ada pemaparan itu ya, atau di Tafsir Ayat Ahkam ya, tentang perkara itu. Jadi nanti lengkapnya silakan dibaca atau dicek di kitab-kitab atau kitab fikih ya. Atau mungkin fikih sunnah Said Sabiq dan lain-lainnya bisa dilihat perinciannya. Mungkin begitu Ustaz Nafis ya. Ya, begitu ya jawabannya ya dari saudara Aldebaran. Insyaallah dijelaskan oleh Ustaz Abu Zaid. Ada lagi Ustaz yang sudah masuk pertanyaannya dari saudara Fauzi Suroyo. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pada saat istri haid, suami berjumbu dengan istri, tidak terjadi penetrasi, tetapi alat kelamin hanya menempel langsung. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Jadi ini haid tadi kan tidak diperbolehkan ya, Ustaz ya, tetapi dia hanya menempel saja alat kelaminnya, tetapi tidak terjadi penetrasi. Silakan Ustaz Abu Zaid. Baik ya, kalau apa yang contohkan dari Rasulullah SAW ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan ya dari hadis ini ya, muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. An Aisyah qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah SAW ayyubashiraha amaraha tadzira fi faurin haidatiha fi fauri haidatiha summa yubashiruha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu yamliku irbahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW ada yang mengalami haid. Rasulullah SAW ingin berjumpa dengannya, lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid, artinya menutupi kemaluan. Beliau kemudian tetap mencumbui istrinya di atas sarung, artinya sarungnya tidak dibuka. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi SAW menahan hasratnya? Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini berarti
meskipun yang dilarang itu adalah terjadinya penetrasi, tapi Rasulullah memberikan contoh adabnya adalah tetap menutup ya kemaluan istri, yakni tadi dengan memakai sarung ya. Kalau sekarang mungkin ya kalau nggak sarung ya bisa tetap pakai celana dan seterusnya. Nah, jadi jangan dibuka. Kenapa? Nah, tadi Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita menyampaikan, adakah dari kalian yang bisa menahan hasrat untuk melakukan penetrasi itu ya sebagaimana Rasulullah bisa menahan hasratnya. Artinya ya kalau sudah misalnya seperti itu bisa saja ya sangat besar kemungkinannya ya sudah misalnya sudah sangat bersemangat ya terjadi aja ya akhirnya melakukan dosa besar sebagaimana yang dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah jadi yang begitu-begitu meskipun tidak dilarang secara langsung ya karena bukan penetrasi, tapi tetap itu perkara yang tidak selayaknya dilakukan. Di samping itu ada aspek medis yang perlu diperhatikan karena dalam keadaan istri haid itu kondisi rahim dan kondisi saluran peranakan ya sampai ke luar itu dalam kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Nah itu gampang terluka atau lecet dan seterusnya sehingga lebih mudah kena infeksi. Bahkan di dalam Tafsir Al-Maraghi ya disebutkan bahwa menurut ilmu kedokteran modern ya yang waktu masa beliau itu, jadi pada saat haid itu bisa mengakibatkan peradangan pada rahim kalau melakukan hubungan suami istri ya, atau di tuba falopi di saluran telur, atau pada indung telur pada ovarium. Jadi barangkali ya satu hal yang kemudian sekarang banyak kan kasus wanita itu yang namanya miom lah, yang namanya kelainan-kelainan rahim ya, sampai kepada kanker rahim dan lain-lain ya bisa jadi karena faktor-faktor seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan tangan suami masuk ke dalam kemaluan istri sedang istri sedang haid, bisa jadi terluka ya. Bila terluka sementara itu darah haid itu juga darah kotor ya, yang yang busuk dan seterusnya. Nah itu bisa memudahkan terhadap infeksi dan lain-lain. Nah, atau sebaliknya ya, kalau misalnya darah haid itu misalnya ya terjadi penetrasi, kemudian bisa menempel di alat kelamin suami, itu juga kemungkinan bisa menimbulkan berbagai penyakit ya. Itu secara medis seperti itu. Tapi artinya meskipun secara syar'i boleh, tapi tidak semestinya itu dilakukan. Kira begitu, insya Allah. Ya, begitu ya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid. Nah, ini memang perlu kehati-hatian ya Ustaz ya, agar kita juga tidak keliru. Maka tindakan precaution atau pencegahan itu saya rasa itu memang lebih baik. Ya, seperti pakai masker lah itu kan. Betul Ustaz. Ya, betul. Kita pakai masker terus pakai apa itu ya, plastik itu namanya face nah itu ya. Itu kan supaya tetap aman itu harus pakai masker. Pelindung atau tameng untuk wajah. Nah, ini memang perlu. Jadi dalam Islam memang tidak hanya kadang-kadang tindakan haram saja yang dilarang, tetapi memang diberikan arahan untuk menghindari agar tidak terjerumus. Dan itu sebagaimana tadi dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Abu Zaid, memang perlu kehati-hatian kita. Soalnya kalau sudah namanya semangat ya Ustaz ya, artinya sudah naluri sekali bertemu dengan istri, nah kemudian sudah bertahan tidak berhubungan dengan istri beberapa waktu dan istrinya masih haid, ini kan pasti menggebu-gebu semangatnya. Nah ini perlu kehati-hatian seperti ini ya, jangan sampai nanti jatuhnya ke arah itu. Ustaz Abu Zaid, tadi juga ada pertanyaan serupa, mungkin sekalian ya, dari dari Gria Madu Sidoarjo tadi, yaitu jika haid
saat bercumbu kemudian tangan suami masuk ke kelamin istri, bagaimana hukumnya Ustadz? Jadi yang tadi dilarang kan kemaluan ya, terjadi penetrasi antara suami dan istri, tidak boleh menggauli istri pada saat haid. Ini sekarang ini tangannya ini agak celutak sedikit ya, ini ya enggak boleh. Tidak boleh alat kelaminnya, sekarang tangannya. Tadi sudah saya singgung ya, jadi sebenarnya itu enggak selayaknya dilakukan ya, karena meskipun bukan penetrasi ya suami kepada istri, tapi itu tadi bisa menimbulkan dampak-dampak lain ya. Khususnya dari segi kesehatan ya. Jadi kan tangan kita itu kan ada kuku ya, dan tangan itu, jari-jari tangan kita atau telapak tangan kita itu kan termasuk anggota badan yang paling sering bersinggungan dengan berbagai macam benda, barang, ya bisa jadi nempel di situ kotoran atau nempel kuman-kuman kan begitu. Makanya kan di masa pandemi ini harus rajin cuci tangan kan. Iya, betul. Kan? Kalau keluar rumah kita dilarang untuk garuk-garuk muka misalnya. Betul. Nah itu kan karena di tangan itu paling mungkin menempel namanya virus corona. Nah, jangan lupa ya, bukannya virus corona, segala macam virus itu. Bakteri dan lain-lain. Ya, jamur dan sebagainya. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Meskipun dalam masa haid, dan justru tadi itu bisa jadi gampang luka gitu ya. Jadi ketika sedang haid itu kondisi kemaluan istri itu kondisinya berbeda dengan kondisi tidak haid. Ya, itu gampang terluka. Ya. Nah, kalau terluka, nah itu bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu tadi yang paling aman adalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau memang tidak tahan, suaminya ingin dibuat tenang oleh istrinya, ya istri tetap menutup bagian tubuhnya yang kemaluannya itu, ya sehingga tidak diganggu oleh suaminya. Ya. Kalau perlu dikasih lem ya, di plester ya. Untuk pencegahan ya. Gitu ya. Ya, luar biasa ini para pemirsa Kava Channel. Masya Allah pembahasan kita pada malam hari ini. Silahkan ya, ada beberapa pertanyaan yang muncul dan saya juga persilakan kepada para keluarga Sakinah Mawaddah di rumah, jika ada pertanyaan tulis saja di chat kami, insya Allah akan dibaca. Dan mumpung kita pembahasan tentang hal ini ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang kita tidak tahu hukumnya, kemudian ternyata itu keliru atau salah. Maka lebih baik kita bertanya ya, malu bertanya nanti sesat di jalan. Kalau jalannya salah, justru nanti malah haram. Maka perlu kehati-hatian kita. Baiklah pemirsa Kava Channel, kita akan kembali lagi dalam sesi yang terakhir tanya jawab. Dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini.